3 unit kavaleri besi dari tentara Long Yuan menyerang, menyebabkan kehebohan. Di alam Jiushu, semua pasukan kurang lebih telah mendengar beberapa berita, tetapi mereka masih belum tahu alasan sebenarnya mengapa ketiga kavaleri besi itu dikirim. Berbagai tanah suci dan sekte besar mengirim orang ke Akademi Kunpeng untuk menanyakan berita tersebut. Akademi Kunpeng secara ketat memblokir berita tersebut dan tidak ada berita yang bocor. Namun, bala bantuan dari alam Dewa Naga dan alam Xingtian harus menyampaikan berita tersebut. Seiring tersebarnya berita, beberapa rumor juga muncul di dunia Jiushu, dan sulit untuk mengatakan apakah rumor tersebut benar atau salah. 10 tempat suci semuanya mengirim utusan ke Akademi Kunpeng untuk menanyakan berita tersebut. Di aula resepsi Akademi, Ye Qingyang bertanggung jawab menerima utusan dari 10 tempat suci. 3 kavaleri besi tentara Long Yuan telah dikerahkan. Hal semacam ini tidak bisa disembunyikan. Tetua Ye, tolong beritahu kami yang sebenarnya, pinta Kingsu, Tetua Suci Changyue Haige. Leluhur Istana Li Huo, Namong Fentian, juga datang ke Akademi Kunpeng dan berkata, ya. Tetua Ye, saya memiliki hubungan baik dengan guru sekte Anda. Apakah Anda ingin memblokir berita dari Istana Li Huo kami? Jika kita menghadapi krisis, meskipun saya, Namong Fentian, tidak sebanding dengan guru sekte Anda, saya masih memiliki kekuatan dan dapat membantu Anda. Namong Fentian dapat dikatakan sebagai Raja Dewa dengan tingkat kultivasi tertinggi di alam Jiushu kecuali Ye Xuan. Ye Qingyang berkata dengan acuh tak acuh, jangan panik, semuanya. Wilayah Jiushu memang diserang oleh legiun mayat hidup, tapi itu bukan masalah besar. Aku tidak mengumumkan berita ini hanya karena tidak ingin menimbulkan kepanikan. Aku yakin kalian bisa mengerti. Namong Fentian mengerutkan kening dan berkata, benarkah? Kalau tidak salah, Dewa Naga Giok Ungu sudah tiba di alam Jiushu. Kita butuh Dewa Naga untuk datang dan membantu kita dalam pertempuran ini. Bagaimana mungkin ini masalah sepele? Benar, bahkan kepala Dewa Naga dari alam Dewa Naga pun diundang ke sini. Bukankah ini krisis kehancuran dunia? Seru seorang utusan tanah suci di dekatnya. Ye Qingyang sangat bingung dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada orang-orang ini. Kerajaan Jiushu memang sedang menghadapi krisis kehancuran dunia. Begitu berita itu diumumkan, pasti akan menimbulkan kepanikan. Hal itu tidak hanya tidak akan memperbaiki situasi, tetapi juga akan menimbulkan keresahan di kerajaan Jiushu. Ye Qingyang terpaksa menghadapi para utusan dari tanah suci ini. Ia menghabiskan sepanjang pagi menerima mereka sebelum akhirnya membujuk mereka semua untuk pergi. Namong Fentian, Kingsu, Yun Jiangkong dan utusan tanah suci lainnya berjalan di jalan halaman Akademi Kunpeng, mendiskusikan hal-hal terkait. Penatua Yun, Anda adalah tetua suci Sekte Tianjian, dan Ye Xuan dulunya adalah murid Sekte Tianjian Anda. Apakah Anda tidak punya informasi rahasia? Tanya seorang utusan dari tanah suci. Yun Jiankong menggelengkan kepalanya dan menjawab, meskipun Ye Xuan pernah menjadi murid Sekte Pedang Surgawi, aku tidak perlu menjelaskan seperti apa dia sekarang, kan? Kami di Sekte Pedang Surgawi tidak memiliki informasi orang dalam. Seperti kalian semua, kami hanya mendengar beberapa rumor. Aku mendengar kabar dari alam Xingtian bahwa 3 prajurit kavaleri besi dari pasukan Long Yuan dan Dewa Naga Giok Ungu pergi ke kehampaan luar dan bertempur melawan pasukan mayat hidup. Kudengar ada beberapa kaisar mayat hidup di pasukan mayat hidup itu, dan sepertinya penguasa lembah Senmu terluka. Seorang utusan dari Tanah Suci menceritakan rumor yang didengarnya. Jika rumor ini benar, maka keadaan mungkin jauh lebih buruk dari yang diperkirakan. Utusan Tanah Suci lainnya memandang ke arah Namong Fentian dan bertanya, Raja Ilahi Namong, Anda dan Master Sekte Kunpeng pernah ke Tanah Suci Dewa Bintang, apakah Anda tidak tahu informasi di dalamnya? Namong Fentian menggelengkan kepalanya dan menjawab tidak, Master Sekte Ye telah membantu saya. Saya datang ke sini hanya dengan harapan bisa membantu. Kami juga ingin membantu. Jika 9 provinsi dalam kesulitan, tak seorang pun bisa lolos. Setelah berdiskusi sejenak, semua orang secara bertahap memandang Kingsu, Tetua Suci Changyue Haige. Penatua Kingsu, bukankah Paviliun Laut Changyue-mu tahu cara menghitung takdir? Bagaimana menurutmu tentang takdir 9 provinsi kali ini? Kingsu tampak serius dan menjawab, situasi kehancuran dunia. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkesiap. Di tingkat 10 tanah suci, semua orang tahu bahwa takdir yang ditetapkan oleh Changyue Haige tidak pernah tanpa dasar. Oleh karena itu, ketika mendengar kata-kata situasi yang menghancurkan dunia, wajah semua orang menunjukkan ekspresi serius. Tepat pada saat ini, raungan binatang buas terdengar dari pegunungan Panlong. Terdengar auman singa dan harimau, serta teriakan elang. Jika melihat jauh, Anda dapat melihat monster-monster besar terbang keluar dari pegunungan Panlong. Situasinya tampaknya jauh lebih buruk dari yang diperkirakan. Ketika semua orang melihat monster menyebabkan kekacauan di pegunungan Panlong,
mereka tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi di alam Jiushu. Saat menghadapi krisis, persepsi monster jauh lebih tajam daripada persepsi para elf. Di alam Jiushu, kecuali Akademi Kunpeng, sekte suci lainnya belum menjelajahi kekuatan kekosongan di luar wilayah tersebut. Oleh karena itu, monster itulah yang pertama kali memperlihatkan gerakan tidak biasa. Ketika utusan dari 10 tempat suci melihat gerakan monster yang tidak biasa, mereka segera kembali ke Akademi Kunpeng dengan marah, menemukan Ye Qingyang, dan bertanya, bahkan monster pun bergerak, berapa lama kau ingin merahasiakannya? Ye Qingyang berkata dengan wajah sedih semuanya, harap bersabar, harap bersabar. Apa maksudmu dengan tetap tenang? Pergerakan monster yang tidak normal di pegunungan Panlong sudah puluhan ribu tahun tidak muncul. Begitu pergerakan monster yang tidak normal itu terjadi, pasti akan menjadi bencana besar. Chang Yue Haige juga telah menetapkan takdir, yang menyatakan bahwa ini adalah situasi yang menghancurkan dunia. Apakah kalian, Akademi Kunpeng, ingin kami mengetahui kebenaran hanya di saat kematian kami? Tanya para utusan Tanah Suci dengan tajam. Ye Qingyang tidak tahu bagaimana menjawabnya. Pada saat ini, terdengar suara dari aula belakang kakek kedua, sebaiknya Anda beristirahat dulu. Rekan-rekan praktisi dari Tanah Suci dan Sekte, setiap Tanah Suci harus mengirimkan perwakilan ke aula utama. Tanah Suci dan Sekte Utama segera memilih perwakilan untuk mengikuti Ye Qingyang ke aula utama Akademi. Di aula utama Akademi, para tetua dari setiap departemen sedang mendiskusikan kemungkinan menyelesaikan krisis. Ketika Namong Fentian dan yang lainnya memasuki aula utama, mereka melihat banyak orang berjalan-jalan dan diskusi di mana-mana. Fang Qiangqiao melangkah maju untuk menyambut para utusan Tanah Suci dan berkata terlebih dahulu situasinya kritis, saya tidak punya banyak waktu untuk menjelaskan alasannya kepada Anda. Anda perlu tahu beberapa hal sekarang. Pertama, 9 provinsi sedang menghadapi krisis kehancuran. Kedua, begitu berita ini diumumkan, pasti akan menimbulkan kepanikan di 9 provinsi. Oleh karena itu, setelah Anda mengetahui kebenarannya, Anda harus tahu siapa yang harus diberitahu dan siapa yang tidak boleh diberitahu. Jika tidak, bencana buatan manusia akan terjadi sebelum bencana alam datang. Namong Fentian menoleh ke arah kerumunan dan berkata dengan suara berat mereka semua adalah tetua dari berbagai tanah suci dan sekte besar. Mereka semua orang yang teguh pendirian. Jenderal Fang, jangan khawatir. Baiklah, kemarilah. Akan kuceritakan secara singkat apa yang terjadi. Fang Qiangqiao membawa mereka ke peta pikiran dewa, menunjuk ke jurang melolong angin yang ditandai di peta pikiran dewa, dan menjelaskan dunia ini disebut jurang melolong angin, dan awalnya terletak di sini. Sekarang kedua dewa roh yang telah mati menggunakan pohon suci gelap untuk mendorong jurang melolong angin dan menghantamkannya ke alam Jiushu. Dampaknya diperkirakan akan terjadi dalam 15 hari. Ketika para utusan Tanah Suci yang hadir mendengar kebenaran itu, mereka semua membelalakkan mata dan saling memandang. Semua orang melihat kengerian di mata masing-masing. Dalam situasi kehancuran dunia, ramalan takdir Chang Yue Haige adalah benar. Monster jauh lebih sensitif terhadap bencana yang akan datang daripada manusia. Pergerakan monster dan binatang buas yang tidak biasa muncul satu demi satu di berbagai bagian Jiushu, menyebabkan kecurigaan di antara Tanah Suci dan Sekte Utama. Setelah Namong Fentian, Yun Jiankong dan utusan lain dari Tanah Suci dan Sekte kembali dari Akademi Kunpeng, Tanah Suci dan Sekte Utama merasa damai untuk sementara waktu. Namun pada akhirnya, berita tersebut tidak dapat diblokir sepenuhnya. Berita bencana itu menyebar dengan cepat ke seluruh Kyushu. Su Zexue melihat bahwa penyebaran berita itu tidak dapat dihindari, jadi dia hanya meminta semua tempat suci dan sekte utama untuk datang membantu dan bersama-sama menangani situasi yang menghancurkan dunia ini. Hanya tinggal 3 hari lagi dalam hitungan mundur menuju dampaknya. Di alam Jiushu, seseorang sudah dapat melihat sebuah dunia muncul dalam kehampaan dan menabrak alam Jiushu. Bencana melanda dan 9 provinsi terguncang. Seluruh wilayah Kyushu tiba-tiba dilanda kekacauan. Siapapun yang memiliki sedikit pandangan ke depan tahu bahwa begitu kedua dunia bertabrakan, tidak ada seorang pun di dunia Kyushu yang akan selamat. Pada saat pecahnya perang dengan alam kuno kegelapan, Akademi Kunpeng telah menjadi pemimpin seni bela diri di alam Jiushu. Oleh karena itu, para master seni bela diri dari seluruh Jiushu berkumpul di Akademi Kunpeng untuk meminta strategi dan mengambil inisiatif untuk membantu dalam pertempuran. Seiring berjalannya waktu, garis besar Howling Wind Abyss di kehampaan menjadi lebih besar dan lebih jelas. Saat masih ada 1 hari sebelum tumbukan, angin menderu dari jurang sudah menutupi separuh langit. Selama Anda melihat ke atas, Anda dapat merasakan rasa tertekan yang kuat, seolah-olah langit akan runtuh. Di seluruh Kyushu, banyak orang berlutut di tanah, bersujud dan berdoa, memohon kepada dewa agar mengasihani mereka dan tidak mendatangkan bencana. Bagi manusia, menghadapi bencana yang menghancurkan dunia seperti ini,
tidak ada jalan lain kecuali berdoa kepada para dewa. Mereka bagaikan daun enceng gondok, yang tidak mungkin bisa bertahan hidup dari bencana. Pada pagi hari terakhir hitung mundur, Su Zexue secara pribadi mengenakan baju zirah, berdiri di depan formasi tentara Long Yuan, dan minum anggur perpisahan bersama seluruh prajurit. Setelah meminum anggur perpisahan, semua prajurit di pasukan Long Yuan yang mampu bertempur di kehampaan melewati gerbang langit dinding kristal dan keluar dari dinding kristal kehampaan, berbaris dan bersiap menyambut pertempuran yang menghancurkan dunia ini. Para master seni bela diri dari sekte-sekte Tanah Suci utama juga membentuk pasukan Tanah Suci, dipimpin oleh para jenderal yang dikirim oleh tentara Long Yuan, dan juga datang keluar dinding kristal hampa untuk mempersiapkan pertempuran. Setelah Su Zexue meminum anggur perpisahan, tubuhnya bergoyang sedikit saat dia menuruni tangga. Luan Yu bergegas maju untuk mendukungnya. Baju zirah ini terlalu berat, mengapa kamu bersikeras memakainya? Untuk meningkatkan moral, kita masih perlu mengenakan baju zirah agar terlihat lebih hikmat, jawab Su Zexue. Tapi, melihat dirimu, bagaimana mungkin kau bisa membawa baju besi seberat itu? Kata Luan Yu dengan marah. Tidak apa-apa, kalau keadaannya normal, 100 atau 80 kg baju besi tidak akan jadi masalah sama sekali. Tuan, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Su Zexue menepuk punggung tangan Luan Yu, lalu kembali ke lembah Shenmu. Setelah kembali ke lembah Shenmu, Su Zexue mengenakan baju zirah tipis yang lebih ringan dan bersiap untuk pergi keluar dinding kristal hampa untuk menghadapi pertempuran yang menghancurkan dunia ini. Luan Yue bertanya dengan cemas, bagaimana tubuhmu saat ini mampu menahan pertempuran sekuat itu? Pertempuran ini krusial. Jika kita tidak bisa menghentikan Feng Xiao Yuan menabrak kita, alam Jiushu pasti akan hancur. Kita harus menanggungnya, entah bisa atau tidak. Daripada itu, lebih baik kita berusaha sekuat tenaga. Su Zexue mengencangkan pinggang baju zirah tipisnya, tetapi merasa terlalu ketat, jadi dia melonggarkannya sedikit. Zexue, kau tak perlu mempertaruhkan nyawamu. Lewati saja arai transmisi 7 alam dan pergilah ke alam Xingtian, kau akan aman. Luan Yu pernah mengajukan saran seperti itu beberapa hari yang lalu, tetapi ditolak oleh Su Zexue. Sekarang dia melakukannya lagi. Su Zexue menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, suamiku sekarang sedang berperang, dan aku berjanji padanya bahwa aku akan melindungi 9 provinsi. Jika 9 provinsi tidak dilindungi, bagaimana aku bisa menghadapinya di masa depan? Dengarkan aku, bahkan jika alam Jiushu hancur, Ye Xuan tidak akan menyalahkanmu. Menghadapi situasi yang menghancurkan dunia seperti ini, wanita sepertimu tidak akan bisa membalikkannya. Luan Yu terus membujuk. Tuan, tolong berhenti bicara. Bukan hanya alam Jiushu, ada juga lembah Shenmu. Bukankah misi kita melindungi pohon Shenmu? Akulah roh pohon Shenmu. Selama pohon Shenmu masih ada, aku tidak bisa pergi. Setelah berkata demikian, Su Zexue menaiki perahu terbang ringan yang mengapung dan terbang ke angkasa. Luan Yue tidak punya pilihan selain membawa murid-murid lembah Shenmu untuk mempersiapkan perang yang menghancurkan dunia ini. Di dinding kristal hampa, 3 juta prajurit Dragon Abyss, 2 juta master bela diri dari alam Jiushu, dan 1 juta bala bantuan dari aliansi 7 alam disusun dalam formasi misterius, menghadapi Feng Xiao Yuan yang mendekat. Saat Feng Xiao Yuan masih 3.000 mil jauhnya dari batas Jiushu. Dinding kristal hampa kedua dunia mulai saling tolak. Akan tetapi, penolakan ini tidak cukup untuk menghentikan Feng Xiao Yuan. Lingkaran penghalang udara muncul di atas jurang Feng Qiao dan terus menabrak alam Jiushu dengan kecepatan yang sangat cepat. Di dinding kristal hampa, siapapun yang mendongak dapat melihat angin menderu di jurang bumi. Dunia luas yang menutupi langit bergemuruh turun, menciptakan rasa tertindas yang membuat jiwa gemetar dan menahan napas. Meskipun banyak master bela diri yang siap bertarung sampai mati, ketika mereka melihat Feng Xiao Yuan menyerbu ke arah mereka sedikit demi sedikit, butiran keringat dingin masih menetes dari dahi mereka. Seseorang memukul dadanya dan menghentakkan kakinya karena sedih dan marah mengapa 9 provinsi begitu dirundung bencana. Dalam beberapa dekade terakhir, dunia Kyushu memang telah menderita banyak bencana. Setiap kali ia berada di ambang kehancuran, seseorang di sebelahnya menarik napas dalam-dalam, berbalik, dan menghiburnya, jangan khawatir, kita telah melewati begitu banyak bencana, dan kita akan baik-baik saja kali ini. Mereka yang selamat dari bencana akan mendapatkan keberuntungan di masa depan. Selama alam Jiushu selamat dari bencana ini, ia akan berdiri di puncak alam semesta di masa depan. Daripada menghibur orang lain, kalimat ini sebenarnya menghibur dirinya sendiri. Ketika semua orang melihat angin menderu di jurang, mereka tahu bahwa bencana yang menghancurkan dunia ini tidak dapat dihentikan oleh satu orang. Sekalipun orang-orang kuat Jiushu bekerja sama untuk mengusir pasukan mayat hidup, mereka tidak dapat menghentikan Feng Xiao Yuan yang hendak menabrak mereka. Saat itu, alam Jiushu akan tetap hancur akibat tabrakan tersebut.
Ketika jarak antara dua dunia diperpendek menjadi 1000 mil. Para jago bela diri yang berdiri di dinding kristal hampa alam Jiushu sudah dapat melihat dengan jelas pohon suci gelap dan pasukan mayat hidup di jurang bumi yang meraung. Kaisar Feitian berdiri di puncak tertinggi Howling Abyss, dengan jutaan roh mayat hidup merangkak di kaki gunung. Roh-roh mayat hidup ini termasuk monster-monster raksasa, keluarga kerajaan Void dengan aura-aura menakutkan, dan segala jenis roh mayat hidup berpenampilan aneh yang membuat kulit kepala orang-orang geli. Di Feitian memejamkan mata, membuka lengannya, mengangkat kepalanya ke arah langit, menarik napas dalam-dalam, dan merasakan kegembiraan atas kemenangan yang akan datang. Sebenarnya dia tidak perlu bernapas lagi, tetapi dia menyukai perasaan ini, perasaan akan menghancurkan kerajaan Kyushu. Dia telah membayangkan hari ini berkali-kali dalam benaknya, dan hari ini akhirnya bisa menjadi kenyataan. Ia membuka matanya, menatap manusia-manusia yang mirip semut di dinding kristal alam Jiushu, lalu tertawa terbahak-bahak, kalian semut seharusnya sudah mati 3 tahun yang lalu. Salahku kalian masih hidup 3 tahun lagi. Sekarang, aku akan secara pribadi memperbaiki kesalahan ini dan membiarkan kalian, semut-semut hina, pergi ke tempat asal kalian. Sambil berbicara, Di Feitian mengangkat tangannya dan menunjuk ke alam Jiushu, lalu memerintahkan basmi. Basmi semua semut di alam Jiushu, jangan biarkan satu pun hidup. Mengaum, binatang mayat hidup raksasa itu meraung ke langit dan menyerbu ke arah alam Jiushu bersama pasukan mayat hidupnya. Su Changlin mengangkat tombaknya tinggi-tinggi, mengarahkannya ke legiun mayat hidup, dan berteriak, prajurit, di belakang kita adalah tanah air kita, orang tua dan saudara-saudara kita. Mampukah kita mempertahankan 9 provinsi dan melindungi orang tua dan saudara-saudara kita sepenuhnya bergantung pada senjata di tangan kita? Prajurit, angkat senjata kalian dan berjuanglah sampai titik darah penghabisan. Basmi. Membasmi, pasukan Long Yuan, bala bantuan dari 7 alam, dan para master bela diri dari berbagai tempat suci utama meraung serempak dan menyerbu menuju legiun mayat hidup. Kedua pasukan bertabrakan dan pertempuran jarak dekat pun terjadi. Pohon dewa gelap di jurang angin yang menderu itu tumbuh dengan cepat, membentang sejauh 5 hingga 600 mil, dan sebenarnya meluas hingga ke pedalaman alam Jiushu. Su Zexue menggenggam erat tongkat roh kayu dan menghentakkan keras ke tanah dinding kristal dengan gagang tongkat itu, mengaktifkan metode pohon suci, yang memungkinkan pohon suci dinding kristal tumbuh dengan cepat, melintasi jarak ratusan mil untuk mencegat pohon suci yang gelap. Di satu sisi terdapat pohon ilahi dinding kristal yang berkilauan, dan di sisi lain terdapat pohon ilahi kegelapan yang gelap dan menakutkan. Kedua pohon suci itu saling terjerat dan bersaing satu sama lain. Pohon ilahi dinding kristal diberkati oleh hukum pohon suci dan dengan cepat menekan pohon ilahi kegelapan. Akan tetapi, pohon ilahi dinding kristal terutama berfungsi sebagai pertahanan dan tidak diperluas lagi keluar, selalu melindungi area sejauh 100 mil di luar batas Jiushu. Klak, klak, klak. Suara dentingan dan pembasmian dari piano tersebut membuat pohon gelap dan pasukan mayat hidup menjadi murka seakan-akan mereka disuntik dengan darah ayam, dan mereka melancarkan serangan yang lebih ganas. Su Zexue berada di bawah tekanan yang meningkat. Ia menatap Master Alam Api Biru dan berkata dengan suara berat, setahu saya, mayat hidup dibangkitkan dengan ingatan dan kebencian dari kehidupan sebelumnya. Tapi kalau tidak salah, alam Jiushu dan alam Api Biru tidak ada sangkut pautnya. Inikah yang kau sebut balas dendam? Penguasa alam Api Biru terus memainkan sitar. Setelah terdiam lama, ia berkata, alam Jiushu tidak ikut serta dalam hukuman ilahi terhadap alam Api Biru. Tentu saja, aku di sini bukan untuk balas dendam. Yang menaruh dendam padamu adalah Di Feitian. Pohon dewa kegelapan dikendalikan olehmu. Teriak Su Zexue dengan marah. Pohon ilahi kegelapan memiliki efek represif yang terlalu besar terhadap pasukan alam Kyushu. Siapapun yang menyentuh pohon ilahi kegelapan akan langsung terbasmi. Meskipun Su Zexue telah berusaha sekuat tenaga untuk menekan pohon gelap, medan perangnya terlalu besar dan sulit untuk mengurus setiap sudut. Master Alam Changyan terdiam, memainkan piano dalam keheningan, dengan emosi yang kompleks terungkap dalam suara piano. Su Zexue juga mahir dalam musik. Saat pertama kali bertemu Ye Xuan, mereka berdua berbincang tentang bermain sitar di Rerun Dewa Kitab Susunan Surgawi. Saat itu, dia harus menggunakan piano untuk memecahkan level yang ditinggalkan oleh Ye Zhen, dan akhirnya mendapatkan buku surgawi Ye Zhen. Oleh karena itu, Su Zexue dapat mendengar emosi kompleks Realm Master Chang Yan dari suara piano. Ia mendengarkan dengan saksama sejenak, lalu berkata, penguasa alam api biru, bukalah matamu dan lihatlah dunia di belakangku. Ini adalah alam pohon ilahi. Apakah mirip dengan alam api birumu? Alam ini juga merupakan alam pohon ilahi, dan sedang menghadapi bencana kehancuran. Klak, klak, klak. Penguasa alam Changyan memukul senar lebih cepat, dan suara yang dihasilkan menjadi lebih intens, mencerminkan pergulatan batinnya. Su Zexue melanjutkan,
Sekarang, alam Jiushu juga sedang menghadapi bencana kehancuran, dan penyebab kehancuran ini adalah kau dan pohon ilahi kegelapan di belakangmu. Berhentilah menggunakan kebencianmu sebagai perisai. Sebenarnya, kau tidak berbeda dengan mereka yang menghancurkan alam Changyan. Kau bahkan lebih buruk. Alam api biru menderita hukuman ilahi, yang bisa dibilang merupakan akibat tak berdaya di bawah tekanan bencana keheningan. Tapi sekarang kau ingin menghancurkan alam 9 provinsi, tanpa alasan, bukan untuk balas dendam, bukan untuk keuntungan, melainkan hanya karena kau ingin melakukannya, dan kau bisa menghancurkan dunia sesuka hati. Apa bedanya kau dan mereka yang kau benci? Suara piano yang dimainkan oleh Dewa Changyan semakin lama semakin kacau. Su Zexue sepertinya melihat kemungkinan untuk membalikkan keadaan, dan langsung bertanya, atau mungkin kau hanya iri karena alam Jiushu mendapatkan ordo pangkat surgawi dan menjadi alam pohon ilahi pertama yang naik secara sah. Karena iri, kau ingin menghancurkan alam Jiushu untuk melampiaskan sisi kotor hatimu yang lain. Bang! Penguasa alam Changyan tiba-tiba mengangkat tangannya dan memukul sitar kuno itu, sambil meraung cukup. Aku tidak berniat menghancurkan alam Jiushu. Satu-satunya target balas dendamku adalah aliansi 7 alam. Tutup mulutmu. Sambil berbicara, dia melambaikan tangannya dan mengambil kembali pohon gelap, tidak berniat untuk ikut serta dalam pertempuran ini. Pohon ilahi kegelapan dengan cepat menyusut kembali ke dalam Howling Abyss, langsung mengurangi tekanan pada alam Jiushu. Ketika Kaisar Fei Tian melihat pohon dewa kegelapan mundur, dia segera terbang ke depan, menghentikan penguasa alam Changyan, dan bertanya, apa maksudmu? Penguasa alam Changyan meliriknya tanpa ekspresi dan menjawab, aku tidak membenci alam Jiushu. Kau boleh bertarung sesukamu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Di Fei Tian menyipitkan mata dan mendengus dingin, aku sekarang memegang kekuasaan tertinggi untuk menguasai orang mati. Beraninya kau melanggar perintahku. Apa kau tidak takut mati? Sang Master Alam Api Biru melengkungkan bibirnya dan berkata, apakah menurutmu kau masih akan takut mati setelah menjadi roh yang mati? Dia kemudian terus terbang menjauh dari medan perang. Di Fei Tian mengulurkan tangannya untuk menghentikannya, mengangkat tangannya dan menunjukkan hukum kematian, mengancam jika kau berani mundur selangkah lagi, aku akan menghancurkan keinginanmu yang tak bernyawa. Penguasa alam Changyan meliriknya sekilas, melengkungkan sudut mulutnya, dan mencibir Kaisar Fei Tian, bukannya aku meremehkanmu. Di antara sekian banyak kaisar roh mati, kaulah yang terlemah. Karena dipandang rendah, mata di Fei Tian dipenuhi amarah, dan dia berteriak, kau cari kematian. Sambil berbicara, dia mengubah hukum kematian di tangannya menjadi pedang dan menebas ke arah penguasa alam Changyan. Penguasa alam Changyan ingin menghindar, tetapi tubuhnya yang tak bernyawa tampak tersengat listrik dan tidak bisa bergerak. Hukum kematian memiliki kekuatan untuk mengendalikan semua mayat hidup. Bahkan Kaisar Dewa yang kuat, setelah menjadi mayat hidup, tidak dapat menahan dorongan hukum kematian. Pedang kematian menebas, dan tubuh penguasa alam Changyan meledak, berubah menjadi abu, dan lenyap di antara langit dan bumi. Berani melanggar perintahku, ini akibatnya padamu. Sambil berbicara, Di Fei Tian mengangkat tangannya dan menunjuk pohon dewa kegelapan. Ia menggunakan hukum kematian untuk mengendalikan pohon dewa kegelapan secara paksa, dan pohon itu pun tumbuh kembali ke arah alam Jiushu, menyerang pasukan alam Jiushu dengan lebih ganas. Su Zexue awalnya membujuk penguasa alam Changyan untuk mundur, dan awalnya berpikir bahwa dia dapat mengatasi tekanan yang disebabkan oleh pohon ilahi kegelapan. Tanpa diduga, Di Fei Tian benar-benar membasmi penguasa alam Changyan dan merebut kendali pohon ilahi kegelapan. Alam Jiushu sekali lagi menghadapi invasi pohon ilahi kegelapan. Namun, dengan cara ini, pasukan mayat hidup hanya memiliki satu kaisar dewa mayat hidup yang tersisa, Di Fei Tian. Tekanannya masih jauh berkurang. Tanpa kekuatan tempur penguasa alam Changyan, kekuatan tempur legiun mayat hidup akan sangat berkurang. Wilayah Jiushu secara bertahap memperoleh keunggulan. Namun, Feng Xiaoyuan masih terus melaju menuju alam Jiushu. Krisis kehancuran yang sesungguhnya bagi alam Jiushu masih berada di Howling Abyss. Sekalipun legiun mayat hidup dapat dihalau, krisis ini tak dapat diselesaikan. Biar saya beritahu Anda sesuatu. Buku ini hampir selesai dan akan rampung sekitar 1 atau 2 minggu lagi. Pian Feng sedang mempertimbangkan akhir ceritanya, jadi pembaruannya tidak akan terlalu cepat. Ceritanya hampir selesai, dan saya yakin semua orang bisa mengerti. Selain itu, saya juga mempertimbangkan apakah akan menulis buku baru. Sebenarnya, saya sudah perlahan-lahan menulis latar untuk buku baru ini sejak tahun lalu. Namun, memulai buku baru berarti saya tidak akan punya waktu istirahat setidaknya selama setahun, jadi tekanannya cukup tinggi. Kaisar Dewa Domain Pedang telah diperbarui setiap hari selama 2 tahun sejak diunggah. Kini hampir waktunya untuk memberikan akhir yang memuaskan bagi cerita ini.
Seiring berjalannya waktu, jarak antara alam Jiushu dan jurang melolong makin dekat. Ketika jaraknya diperpendek hingga 500 mil, jika dilihat dari kejauhan, kedua dunia itu hampir terhubung. Dinding kristal hampa kedua dunia belum bertabrakan, tetapi gaya tolak di antara keduanya telah menyebabkan kedua dunia bergetar hebat. Banyak hal aneh juga terjadi di dunia Kyushu. Karena kedua dunia terlalu dekat, gravitasi mulai menjadi kacau. Air laut melonjak dan beberapa sungai bahkan mulai mengalir mundur. Sejak sebulan yang lalu, dinasti Zhou besar mulai mengirim orang ke berbagai tempat untuk berdakwah. Ketika bencana terjadi, orang-orang dapat berkumpul di tempat penampungan yang didirikan di kota-kota untuk berlindung. Di kota-kota dan desa-desa yang tidak memiliki tempat berlindung, tetaplah di rumah, tutup pintu dan jangan bepergian. Bagi manusia, mereka tak berdaya melawan bencana ini. Yang bisa mereka lakukan hanyalah memeluk anak-anak mereka dan berdoa memohon belas kasihan dewa. Di luar dinding kristal hampa, pertempuran terus berlanjut. Tentara kerajaan Kyushu mulai melakukan serangan balik. Menurut rencana awalnya, rencananya adalah mengalahkan Undead Legion, menguasai Howling Abyss, dan kemudian mencari cara untuk menghentikan Howling Abyss. Namun, ada lebih dari puluhan juta mayat hidup di Howling Abyss. Meskipun beberapa di antaranya relatif lemah, mereka tetap dapat membentuk pasukan tempur yang kuat karena jumlah mereka yang besar. Lagi pula, tidak banyak waktu tersisa untuk Jiushu Realm. Jarak antara kedua dunia hanya 500 mil, yang berarti alam Jiushu hanya memiliki 2 jam terakhir. Jika kedua dunia bertabrakan, tidak akan ada cara untuk membalikkan hasilnya. Sekarang setiap menit dan setiap detik sangat penting bagi dunia Jiushu. Fang Qianqiao menunggangi kuda naga terbang ke sisi Su Changlin dan berkata dengan suara berat, Pak Tuasu, waktu hampir habis. Masih ada 1 jam 3/4 sebelum tumbukan. Kita harus merebut jurang angin melolong sesegera mungkin. Temukan cara untuk menghentikannya. Jika terlambat, tidak akan ada kesempatan. Basmi, percepat serangan. Kita harus mengalahkan legiun mayat hidup dan merebut jurang angin melolong. Basmi. Su Changlin mengarahkan tombaknya ke arah pasukan mayat hidup di depannya, meraung keras, dan memimpin 3 prajurit kavaleri besar untuk menyerang di depan, menerobos formasi pasukan mayat hidup berkali-kali. Namun, roh-roh mayat hidup ini tidak takut hidup atau mati, dan tidak merasakan sakit atau takut. Setelah dikalahkan, mereka dapat dengan cepat berkumpul kembali dan terus memblokir pasukan Kyushu. Dewa Naga Giok Ungu dan Kaisar Feitian bertarung di langit di atas Howling Abyss, dan sulit untuk menentukan pemenangnya untuk sementara waktu. Pohon Dewa Kegelapan berada di luar kendali penguasa alam Chang Yan dan mulai tumbuh liar. Su Zexue harus menghabiskan sebagian besar energinya untuk menekan pohon ilahi kegelapan. Pertempuran itu menemui jalan buntu. Namun, kebuntuan ini sangat tidak menguntungkan bagi dunia Kyushu. Su Zexue menatap medan perang dengan cemberut, memikirkan cara untuk memecahkan kebuntuan. Namun, kekuatan Jiushu Realm saat ini hanya dapat mencapai level ini. Jika pertempuran ini berlangsung selama 3 hari 3 malam, alam Jiushu akan mampu mengusir legiun mayat hidup. Namun, Jiushu Realm tidak punya banyak waktu tersisa, dengan waktu tersisa kurang dari 2 jam. Waktu berlalu setiap detik. Ketika jarak antara kedua dunia diperpendek hingga 300 mil, guncangan di daratan Kyushu menjadi semakin hebat. Prediksi waktu dampak baru datang dari Kunpeng Academy. Dalam 1 jam, kedua dunia akan bertabrakan. Namun, situasi di medan perang tidak berubah sama sekali. Tentara Kyushu menekan legiun mayat hidup, tetapi tidak dapat menang dalam waktu singkat. Semua manusia di alam Jiushu sangat cemas. Mereka menyaksikan Feng Xiaodiyuan bergegas ke arah mereka, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Setelah mengikuti pasukan kavaleri dalam penyerangan puluhan kali, Fang Qianqiao menyadari bahwa ia tidak dapat mengubah situasi pertempuran hanya dengan kekuatannya sendiri. Dia berbalik dan menunggang kuda naga terbangnya, menghampiri Su Zexue, memberi hormat, dan berkata, Nyonya muda, berdasarkan situasi perang saat ini, mustahil untuk merebut Feng Xiaodiyuan dalam waktu 1 jam. Su Zexue memandang sekelilingnya dan melihat roh-roh mayat hidup bergelora bagai air pasang di jurang yang menderu-deru, dia pun menjadi sangat cemas. Dia telah memikirkan cara untuk memecahkan kebuntuan ini. Akan tetapi, kekuatan Jiushu Realm saat ini terbatas dan tidak ada cara untuk memecahkan kebuntuan. Jenderal Fang, apakah Anda punya cara untuk memecahkan kebuntuan ini? Tanya Su Zexue proaktif. Fang Qianqiao mengerutkan kening dan menjawab, ada terlalu banyak roh mayat hidup di jurang Feng Qiao. Mereka tidak merasakan sakit dan takut. Mustahil membasmi mereka semua dalam waktu singkat. Jika ada cara untuk memecahkan kebuntuan ini, kita hanya bisa menangkap pemimpinnya terlebih dahulu. Sambil berbicara, dia menoleh ke langit, di mana Di Feitian tengah bertarung dengan Dewa Naga Giok Ungu. Sebenarnya, Su Zexue sudah memikirkan solusi ini.
Ada puluhan juta mayat hidup di Howling Abyss. Meskipun kebanyakan dari mereka memiliki kekuatan tempur yang rendah, mereka memiliki keuntungan karena jumlah mereka yang besar. Sekalipun mereka tidak dapat mengalahkan pasukan Kyushu, setidaknya mereka dapat menundanya untuk waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, jika ada terobosan, satu-satunya kemungkinan adalah Di Feitian. Di Feitian memiliki kekuatan untuk mengendalikan mayat hidup. Jika kita bisa membasminya, masih ada harapan untuk menangkap Feng Xiaodiyuan dalam waktu singkat. Su Zexue menggenggam erat tongkat kayu roh itu dan menggertakkan giginya, sambil berkata, akan kucoba. Luan Yue mendengar ini dan segera mengulurkan tangan untuk meraih lengannya, berkata, dengan tubuhmu saat ini, bagaimana kau bisa bersaing dengan Kaisar Dewa Kematian seperti Di Feitian? Tapi kalau aku tidak berjuang keras sekarang, aku tidak akan punya kesempatan. Su Zexue memasang ekspresi rumit dan sedang berjuang dalam hati. Tidak, apapun yang kau katakan, aku tidak bisa membiarkanmu mengambil risiko. Luan Yu sangat tegar dan memegang tangan Su Zexue, menolak melepaskannya. Guru, seluruh penduduk Jeushu berdoa agar seseorang menyelamatkan mereka. Pohon suci mendengar doa mereka dengan jelas, dan saya pun mendengarnya dengan jelas. Saya tidak bisa membiarkan Jeushu hancur begitu saja. Saya tidak bisa. Su Zexue mengatakan ini sambil berjuang untuk melepaskan diri dari tangan Luan Yu dan terbang menuju lingkaran pertempuran antara Dewa Naga Giok Ungu dan Di Feitian. Pohon ilahi dinding kristal mengikuti dari belakang Su Zexue, tumbuh dengan cepat, dan mulai menekan Di Feitian. Di Feitian memegang pedang Zhou Guang dan mengayunkannya, memotong ribuan cabang dinding kristal. Lengkungan sinis muncul di sudut mulutnya, dan ia mencibir, apa? Tahu bahwa 9 provinsi akan dihancurkan, kau tidak bisa tinggal diam dan ingin bergabung untuk membasmiku. Kukatakan padamu, kalian berdua jauh dari lawanku. Su Zexue tampak bertekad, melirik Dewa Naga Giok Ungu, dan berkata dengan suara berat, Dewa Naga, waktu hampir habis. Aku akan bergandengan tangan denganmu untuk menangkapnya sesegera mungkin. Dewa Naga Giok Ungu melirik Su Zexue, mengerutkan kening, dan bertanya, bisakah kau menahan pertempuran seberat itu? Tidak ada cara lain, jawab Su Zexue. Baiklah, kita hanya bisa mencobanya, kata Dewa Naga Giok Ungu sambil mengayunkan ekor naganya ke arah Di Feitian. Su Zexue juga segera mengambil tindakan dan mengepung Di Feitian bersama Dewa Naga Giok Ungu. Tingkat energi tempur meningkat lagi, menyebabkan langit runtuh dan bumi terbelah, serta kehampaan runtuh. Namun, setelah Di Feitian memperoleh hukum kematian yang dianugerahkan oleh Raja Ibel Abadi, kekuatan tempurnya melonjak beberapa tingkat. Bertarung 1 lawan 2, dia masih mampu menangani situasi dengan mudah. Semakin Su Zexue bertarung, semakin pucat wajahnya. Pertarungan setingkat Kaisar Dewa jauh di luar jangkauannya saat ini. Kaisar Feitian menebas ribuan cabang dinding kristal dengan satu pedang dan tertawa terbahak-bahak, bagaimana kalian semut bisa melawanku? Sekalipun kuberi kalian 10.000 tahun, kalian tetap bukan tandinganku. Tepat pada saat ini, sebuah teriakan datang dari langit. Dalam tangisan itu, ada pikiran suci Kaisar Feitian, kau orang menyebalkan, kau datang untuk pamer saat aku tidak di rumah, tamatlah kau. Jantung Di Feitian bergetar, dan dia segera menoleh ke belakang, dan melihat seberkas petir terbang dari ujung kehampaan. Begitu gemuruh bola guntur terdengar, sebuah gunung es terbang dan menghantam Di Feitian. Ekspresi Di Feitian menjadi sedikit serius. Ia telah melihat Kunpeng yang dibangkitkan Ye Xuan dan merasa sangat kuat. Dia dengan cepat mempertimbangkan kekuatan kedua belah pihak dalam pikirannya, dan kemudian menyadari bahwa jika Dewa Naga Giok Ungu dan Kunpeng bergabung, akan sulit baginya untuk menghadapi mereka. Dia menyipitkan matanya sedikit dan mulai memikirkan solusi. Ia tidak terlalu khawatir karena dalam pertarungan ini, ia tidak perlu mengalahkan lawannya, hanya menunda sedikit waktu saja sudah cukup. Hanya ada 1 jam tersisa di alam Jeushu. Jika kita menunda 1 jam saja lagi, alam Jeushu akan hancur akibat dampaknya. Tujuannya tercapai. Karena itu, setelah berpikir cepat, ia kembali menunjukkan senyum muram di wajahnya dan mendengus, menambahkan monster kaisar tidak ada gunanya. Apa yang bisa diubah? Sebaiknya kau ucapkan selamat tinggal terakhirmu pada kehancuran alam Jeushu. Hahaha. Bola guntur terbang di atas lingkaran pertempuran dan mengitari Su Zexue 2 kali untuk melihat situasi. Su Zexue menatap bola petir dan mengambil inisiatif untuk berkata, aku baik-baik saja. Melolong, Lei Qiu meraung, menunjukkan bahwa dia bisa menangani situasi di sini dan meminta Su Zexue untuk kembali. Xiang Ling terbang turun dari belakang bola petir dan berkata kepada Su Zexue, Lei Bol berkata, saudari Zexue, kau harus kembali dulu. Kita akan baik-baik saja di sini. Su Zexue khawatir, jadi dia menoleh ke arah Feng Xiaodiyuan dan berkata dengan nada serius, situasinya sangat kritis. Kita hanya punya waktu 1 jam.
Jika kita tidak bisa menghentikan Feng Xiao di Yuan, alam Jiushu tidak akan bisa diselamatkan. Melolong. Bola petir bersiul dan berkata biarkan aku yang melakukannya. Aku akan menghancurkan orang menyebalkan ini dengan satu cakar. Fei Tian mencibir binatang berambut cepak, kau pikir kau bisa menghancurkanku? Konyol. Melolong. Lei Qiu menerkam ke depan tanpa berkata sepatah kata pun dan mencengkeramnya dengan cakarnya yang seperti besi. Di Fei Tian mengangkat tangannya untuk menahan penghalang hukum, mencoba menggunakan penghalang hukum untuk memblokir serangan. Bang! Bola guntur itu mencengkeram dengan satu cakarnya, langsung menembus penghalang hukum, dan mencakar ke arah Kaisar Fei Tian. Bagaimana ini mungkin? Di Fei Tian terkejut dan cepat-cepat menghindar untuk menghindari cakar itu. Bola guntur itu tidak mencengkeram apapun dengan cakarnya, dan mengepakkan sayapnya, menjatuhkan Di Fei Tian dari langit dengan satu sayapnya. Kaisar Fei Tian menerobos permukaan Feng Xiao di Yuan dengan ledakan. Ia tak pernah menyangka kunpeng ini beberapa tingkat lebih kuat daripada terakhir kali ia melihatnya. Lei Qiu menamparnya dengan sayapnya, lalu menukik ke bawah dan mencengkeramnya dengan satu cakar. Di Fei Tian melepaskan hukum kaisar dan berusaha melepaskan diri, tetapi cakar bola guntur itu bersinar dengan cahaya keemasan kitab suci kuno Tianpeng, yang mencengkeramnya dengan erat dan dia tidak dapat melepaskan diri, tidak peduli seberapa keras dia berjuang. Bagaimana mungkin kau, seekor binatang berbulu datar, begitu kuat? Di Fei Tian sangat terkejut. Dia telah melihat banyak binatang kekaisaran, tetapi dia belum pernah melihat yang sekuat ini. Thunderball menekan dengan cakarnya, menjepitnya ke tanah, dan melolong aku baru saja mencerna 3 dewa ibel dari Eclipse Abyss, dan kau menabrak cakarku. Katakan padaku, apa kau mencari kematian? Di Fei Tian tercengang. Ia tak menyangka 3 dewa ibel dari Abyss Ibel Gerhana benar-benar dimakan. Seperti apakah keberadaan ketiga dewa ibel di Eclipse Abyss? Itu adalah eksistensi mengerikan yang melampaui Kaisar Dewa. Bahkan seseorang seperti Yin Jieluo yang memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan gelar Kaisar Surgawi bukanlah tandingan 3 dewa ibel dari Abyss Gerhana. Terlebih lagi, jika dia bisa mencerna 3 dewa ibel gerhana sekaligus, bisa dibayangkan betapa mengerikannya hal itu. Bola guntur itu meraung ke langit, menekan ke bawah dengan satu cakar, dan menghancurkan Di Fei Tian berkeping-keping. Ah! Di Fei Tian menjerit dan meledak menjadi kabut hitam. Kabut hitam itu berubah menjadi wajah raksasa kaisar kuno kegelapan di udara, dan berteriak dengan marah binatang berambut datar, apa kau pikir kau bisa membasmiku seperti ini? Konyol. Saat dia berbicara, dia menyatu dengan hukum kematian, membentuk kabut hitam yang berputar-putar di udara. Melolong. Bola guntur itu bersiul, membuka mulutnya dan menyemburkan sambaran petir, yang membubarkan kabut hitam. Kabut hitam, yang membawa hukum kematian, terbang ke segala arah dan menghilang ke dalam pohon suci yang gelap. Ketika Su Zexue melihat Di Fei Tian dipukuli sampai mati, dia tidak peduli apakah dia mati atau tidak, lagi pula, waktunya terlalu sempit. Dia segera memerintahkan, cepat. Cepat duduki jurang angin melolong dan temukan cara untuk menghentikannya. Su Changlin memimpin 3 prajurit kavaleri, menerobos formasi pasukan mayat hidup, bergegas menuju Howling Abyss, dan mulai membersihkan pohon suci kegelapan sebagai persiapan untuk gerakan selanjutnya. Namun, pada saat ini, pohon ilahi kegelapan menjadi ganas, dan tanaman merambatnya yang besar menggulung seperti ular raksasa dan mulai menyerang pasukan alam Kyushu. Wajah Kaisar Fei Tian tumbuh di pohon suci yang gelap. Ribuan wajah tumbuh di pohon suci yang gelap seperti bunga yang menakutkan, dan pemandangannya sangat aneh. Hehehe, ribuan wajah di Fei Tian secara bersamaan menampakkan senyum sinis, membuat rambut orang-orang berdiri tegak. Kau pikir kau bisa menang dengan menghancurkan tubuh mayatku? Aku tidak menginginkan tubuh itu lagi. Pohon Dewa Kegelapan adalah tubuh terkuat di alam semesta. Aku sudah lama ingin bergabung dengan pohon Dewa Kegelapan. Dengan pohon Dewa Kegelapan sebagai tubuhku, bagaimana kau masih bisa bersaing denganku? Kaisar Fei Tian tertawa terbahak-bahak dan mengayunkan dahan-dahan pohon Dewa Kegelapan seolah-olah tengah mengayunkan tangannya, mencambuk pasukan alam Jiushu. Para jago bela diri dari alam Jiushu menebang pohon ilahi kegelapan dengan sekuat tenaga mereka, memotong tanaman merambat dan akarnya menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Akan tetapi, tanaman merambat dan akar yang patah ini jatuh ke tanah, lalu menembus kembali ke dalam tanah, menyatu dengan akar pohon di bawah tanah, dan tumbuh lagi. Tidak peduli seberapa keras para pendekar bela diri alam Jiushu menebas pohon Dewa Kegelapan, mereka tidak dapat menghancurkannya sepenuhnya. Hehehe, tawa mengerikan di Fei Tian bergema di setiap sudut Howling Abyss, dan ketika mereka berkumpul bersama, itu membuat kulit kepala orang-orang mati rasa. Bola petir itu mengepakkan sayapnya dan menyerbu, menghancurkan sebagian besar pohon suci gelap menjadi berkeping-keping. Akan tetapi, jika kau menghancurkan satu pohon Dewa Kegelapan, maka pohon Dewa Kegelapan yang baru akan tumbuh, dan tidak akan bisa dihancurkan sama sekali.
Su Zexue mengerutkan kening dan mengaktifkan metode pohon suci untuk menekan pohon suci yang gelap. Di Fei Tian merasakan penindasan hukum suci pohon suci, dan wajahnya menjadi sedikit serius, tetapi dia masih menggunakan hukum suci pohon suci untuk mengendalikan pohon suci kegelapan agar terus tumbuh. Sambil mengendalikan pertumbuhan pohon ilahi kegelapan, ia menyeringai muram, hukum pohon suci hanya bisa menekan pohon ilahi kegelapan, tapi tak bisa menekanku. Setelah mengintegrasikan kehendakku, pohon ilahi kegelapan tak bisa lagi kau tekan. 9 provinsi sudah tamat. Hahaha. Waktu berlalu setiap detik. Jarak antara alam Jiushu dan jurang Fengqiao hanya 100 mil jauhnya. Kurang dari setengah jam, kedua dunia akan bertabrakan. Jika kita tidak menghentikan Feng Xiao di Yuan, semuanya akan terlambat. Teriak Fang Qiangqiao cemas setelah menerima waktu tabrakan dari Akademi Kunpeng. Bola guntur masih dengan marah menyerang pohon Dewa Kegelapan. Setiap kali mengepakkan sayapnya, ia dapat menghancurkan hamparan pohon suci berwarna gelap menjadi debu, tetapi itu sia-sia. Xiang Ling bergegas dan menghentikan bola petir itu, sambil berkata, sudah terlambat. Kita harus menghentikan Feng Xiao di Yuan, kalau tidak, alam Jiushu akan hancur. Melolong. Lei Qiu juga cemas, tetapi dia tidak dapat memikirkan solusi, jadi dia hanya bisa menyerang pohon gelap dengan kekuatan kasar. Xiang Ling segera melepaskan roh Phoenix Es, dan membangun gunung es jauh di dalam inti bumi di jurang angin melolong. Lalu ia menunjuk gunung es itu dan berkata, bola petir, cepat. Melihat hal itu, Lei Qiu pun segera terbang, mencengkeram gesper melingkar pada gunung es dengan cakarnya, dan mengepakkan sayapnya kuat-kuat ke arah berlawanan dari alam Jiushu, menarik Feng Xiao di Yuan dengan kekuatan binatang kaisar. Bola guntur itu berjuang untuk menyeret angin menderu ke dalam jurang, dan mengeluarkan lolongan yang menembus kehampaan menuju langit. Angin menderu di jurang menunjukkan tanda-tanda melambat karena tarikan kekuatan besar. Dengan kekuatan sekecil ini saja, kau pikir kau bisa menghentikan Feng Xiao di Yuan? Turunlah. Di Fei Tian di pohon Dewa Kegelapan menyeringai. Ia mengendalikan akar pohon Dewa Kegelapan untuk memanjat gunung es, menjerat bola petir, dan menyeretnya ke bawah. Bola guntur itu melolong dengan marah, mematahkan akar pohon Dewa Kegelapan, dan dengan putus asa menyeret Feng Xiao di Yuan ke arah yang menjauh dari alam Jiushu. Setelah akar pohon Dewa Kegelapan patah, lebih banyak akar merambat naik dan menjerat bola guntur bagaikan jaring hitam besar. Butuh banyak energi bagi Thunderbolt untuk menghadapi rintangan dari pohon gelap. Hal ini menyebabkan Wind Howling Abyss melambat sedikit sekali, dan mustahil memastikannya akan berhenti sebelum menghantam Jiushu Realm. Seiring berjalannya waktu, kedua dunia itu semakin dekat dan hampir bertabrakan. Pohon suci dinding kristal yang tumbuh dari dinding kristal hampa alam Jiushu tertekan ke jurang bumi yang menderu dan hancur berkeping-keping akibat kekuatan yang amat besar. Langit dipenuhi dengan cabang-cabang dinding kristal yang tersebar di mana-mana, berkibar di udara, cantik dan berkilauan. Akan tetapi, gambaran yang demikian menakjubkan itu merupakan pertanda datangnya kematian. 3 pasukan kavaleri utama dari kerajaan Kyushu melemparkan kait pengait untuk membangun tanah Howling Abyss, dan menyeret Howling Abyss dengan 1 juta prajurit kavaleri. Akan tetapi, dalam menghadapi dunia yang besar, 1 juta prajurit kavaleri terlalu kecil dan dampak yang dapat mereka hasilkan sangatlah minimal. Setelah mengalahkan legiun mayat hidup, para jago bela diri dari alam Jiushu juga mulai mendorong jurang angin melolong dengan tangan kosong. Sekalipun mereka tahu bahwa kekuatan seseorang sangat kecil sehingga dapat diabaikan, mereka tetap berusaha sekuat tenaga untuk melakukannya. Para guru dan siswa Departemen Formasi Kunpeng College keluar dengan perahu terbang dan segera membentuk formasi di Howling Wind Abyss. Akan tetapi, waktunya terlalu singkat untuk membentuk formasi besar, sehingga mereka hanya bisa membentuk formasi kecil untuk membentuk barisan dan menggunakan kekuatan formasi untuk mencoba yang terbaik untuk menekan Feng Xiao di Yuan. Semua orang di alam Jiushu bekerja sama dan berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan jurang Feng Xiaoting. Namun, dalam menghadapi dunia, kekuatan ini masih terlalu kecil. Meskipun angin di jurang bersiul mulai melambat, waktu secara bertahap akan segera berakhir. Angin bersiul menghancurkan pohon suci dinding kristal dan menabrak dinding kristal hampa alam Jiushu. Tabrakan dinding kristal hampa menimbulkan riak hukum, memicu tsunami energi, dan membentuk gelombang kejut yang menyapu ke segala arah. Pasukan yang paling dekat dengan titik tabrakan terhempas oleh gelombang kejut dan jatuh ke dalam kehampaan. Mundur, mundur cepat. Orang-orang di dekat titik tabrakan mundur cepat. Fang Qiangqiao meraung sekuat tenaga, sambil memerintahkan pasukan kavalerinya untuk pergi menyelamatkan rekan-rekan mereka yang berada dalam bahaya. Hehehe, Di Fei Tian tertawa terbahak-bahak dan berkata, terima saja kematian. Kau tak punya kesempatan, hahaha. Su Zexue menggertakkan giginya, berteriak, dan menghentakkan kaki ke tanah dengan tongkat kayunya. Sihir pohon suci itu mengalir dengan kekuatan penuh,
dan semua pohon suci yang tumbuh di seluruh dunia Jiushu mulai bergerak, tumbuh keluar menembus dinding kristal hampa, dan tumbuh menjadi pohon-pohon raksasa yang menjulang tinggi di luar dinding kristal hampa, menghalangi deru angin dari bumi. Hutan pohon dinding kristal tumbuh di dinding kristal hampa seluruh alam Jiushu, menekan pohon ilahi kegelapan dan menghalangi jurang angin melolong. Pohon ilahi dinding kristal tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi, nyaris tak mampu menahan terjangan angin menderu dari dalam bumi, sehingga meringankan sebagian besar tekanan pada dinding kristal hampa alam Jiushu. Namun, beban ini jatuh pada Su Zexue. Tubuhnya gemetar dan dia hampir tidak bisa berdiri. Kaisar Feitian mengendalikan pohon ilahi kegelapan dan bersaing dengan pohon ilahi dinding kristal. Kedua belah pihak bertempur melawan pohon ilahi kegelapan dan pohon ilahi dinding kristal. Tampaknya tidak ada gerakan yang mengguncang bumi, tetapi pertempuran rahasia itu sangat sengit. Jika salah satu pihak kalah, dunia akan hancur. Menggunakan pohon suci dinding kristal untuk menghalangi angin menderu dari jurang bumi, tekanan itu jauh melampaui kemampuan tubuh Su Zexue untuk bertahan. Wajahnya memucat, tetapi dia masih menggertakkan giginya dan bertahan. Luan Yue bergegas maju untuk mendukungnya, mengerutkan kening dan berkata, kamu akan melukai dirimu sendiri jika memaksakan diri seperti ini. Aku, baik-baik saja. Su Zexue menggenggam erat tongkat kayu roh itu, ruas-ruas jarinya memutih karena terjepit, dan dia hampir tidak punya tenaga untuk berbicara. Luan Yue menatap dengan marah ke arah pohon suci gelap di Fengqiao Abyss dan dengan marah menggunakan kekuatan magisnya untuk menyerangnya. Akan tetapi, kekuatannya sendiri tidak dapat melukai pohon gelap. Mati, berhenti meronta. Di Feitian tertawa terbahak-bahak. Tubuh Su Zexue gemetar, wajahnya pucat, dan pakaiannya basah oleh keringat dingin. Kakinya lemas dan dia terjatuh ke tanah. Bang! Dengan kejadewa ini, kekuatan suci pohon suci melemah, dan pohon suci dinding kristal hancur dengan suara keras. Angin menderu di jurang bumi menghantam dinding kristal kehampaan lagi, menyebabkan seluruh dunia Jiushu berguncang. Di alam Kyushu, gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya runtuh akibat benturan, sungai-sungai meluap, dan tsunami mengguncang langit. Sebuah retakan besar muncul di dinding kristal kehampaan alam Jiushu, dan udara keruh dari kehampaan di luar wilayah itu menyerbu ke alam Jiushu dengan panik. Su Zexue jatuh ke tanah dan melihat dinding kristal hampa retak. Ia menggertakkan gigi, berteriak sekuat tenaga, dan memaksakan diri untuk menopang tubuhnya. Ia sekali lagi mengaktifkan sihir pohon suci untuk menopang pohon suci dinding kristal, menghalangi angin menderu dari jurang dan berbagi tekanan pada dinding kristal hampa alam Jiushu. Dinding kristal hampa alam Jiushu penyok sebagian besar akibat hantaman angin menderu dan jurang. Situasi telah mencapai titik kritis. Di bawah tekanan yang luar biasa, Su Zexue memegangi perut bagian bawahnya dan mengerang, seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Tangannya yang lain masih menggenggam erat tongkat kayu roh, mempertahankan hukum suci pohon suci. Luan Yu buru-buru melangkah maju untuk mendukung Su Zexue, dan berkata dengan sedih sekaligus marah, sudah kubilang, jangan bertahan. Su Zexue pucat pasi dan bahkan tak punya tenaga untuk bicara. Ia hanya menggelengkan kepalanya lemah. Xiang Ling bergegas kembali untuk memeriksa situasi. Melihat tatapan Su Zexue, ia mengerutkan kening dan segera melangkah maju untuk memegang tangan Su Zexue dan bertanya, apa kabar? Su Zexue memegang perut bagian bawahnya dan menggigit bibirnya untuk menahan rasa sakit. Xiang Ling menatap perutnya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Lalu semburat merah terlihat menyebar di ujung rok Su Zexue. Xiang Ling bertanya dengan heran, apa ini? Apa ini? Su Zexue menunduk dan melihat darah mengalir deras dari tubuhnya. Raut penyesalan dan rasa bersalah tiba-tiba muncul di wajahnya. Air mata mengalir deras dari matanya. Tidak, aku tidak bisa, aku tidak bisa. Dia anak kecil, kan? Anak kakakku, kan? Tanya Xiang Ling lantang sambil berlinang air mata. Apa kau masih perlu bertanya? Gara-gara anak ini, Zexue jadi lemah begini. Dan dia masih harus menjaga wilayah Jiushu. Luan Yu memeluk Su Zexue. Xiang Ling berdiri dan menatap warna merah cerah pada rok itu, merasa bingung. Dia bertanya dengan tergesa-gesa, masih ada harapan, kan? Shen Mugu punya kekuatan magis yang hebat, dia pasti bisa menyelamatkan anak ini, kan? Ledakan, ledakan, kedua dunia bertabrakan, dan dinding kristal hampa hancur inci demi inci. Luan Yue menatap pemandangan langit runtuh dan bumi terbelah, lalu berteriak, bagaimana kita bisa menyelamatkan situasi ini sekarang? Xiang Ling berteriak tak terkendali, aku tidak peduli. Kalau kau tidak bisa melindungi anak saudaraku, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Sambil berbicara, dia membentangkan sayap roh Ice Phoenix, berbalik dan menyerbu ke arah Howling Abyss, untuk bertarung dengan Di Feitian. Xiang Ling menyerang pohon gelap seperti orang gila, dan meledakkan semua wajah Di Feitian yang tumbuh di pohon gelap. Hehehe, Di Feitian masih tertawa terbahak-bahak dengan kekuatan semut sepertimu, kau takkan bisa menyakitiku.
Sekeras apapun kau berjuang, itu sia-sia. Menyerahlah. Aku akan membasmimu. Aku akan membasmimu. Mata Xiangling merah dan dia menyerang dengan putus asa. Aku tidak menyangka akan ada keuntungan tambahan. Aku sangat senang bisa membasmi anak Ye Xuan juga. Hahaha. Kaisar Fei Tian tertawa terbahak-bahak, lalu berteriak kepada seluruh alam Jiushu dengan nada bicara penguasa segala alam semut, berjuang sia-sia, dan berdoa sia-sia. Kalian hanya punya satu takdir, yaitu kematian. Jika kalian ingin menyalahkan seseorang, salahkanlah penguasa alam rendahan kalian. Dialah penyebab semua ini. Diam, pergi ke neraka, teriak Xiangling sekuat tenaga, meledakkan jurang yang meraung itu menjadi dunia es dan salju, dan membekukan hamparan pohon-pohon suci gelap yang luas menjadi patung-patung es. Akan tetapi, hal ini tetap tidak dapat menghentikan Feng Xiao di Yuan untuk menerobos masuk ke alam Jiushu. Di Fei Tian terus tertawa terbahak-bahak dan berkata, saat aku mendapatkan pohon ilahi kegelapan sebagai tubuhku, aku ditakdirkan untuk menjadi penguasa seluruh dunia. Mulai saat ini, kalian semut-semut rendahan hanya layak menyembahku. Dia terus tertawa terbahak-bahak dengan pohon ilahi kegelapan sebagai tubuhku, siapa di dunia hampa dan tak berujung yang bisa menjadi lawanku. Hahaha. Tepat pada saat ini, sebuah suara datang dari belakang kepala di Fei Tian, siapa yang memberitahumu bahwa pohon dewa kegelapan milikmu. Ekspresi di Fei Tian membeku. Ia berbalik dan melihat kepala lain tumbuh di dahan pohon suci gelap yang sama. Kepala itu adalah penguasa alam Changyan. Kau, bukankah kau sudah mati? Tanya di Fei Tian kaget. Pohon kegelapan itu milikku. Apa kau pikir kau bisa membasmiku? Tanya penguasa alam Changyan sambil tubuhnya terus membesar, termasuk leher, dada, dan lengan. Dia mengulurkan lengannya dan meraih kepala di Fei Tian. Tidak, tidak, aku jelas-jelas membasmimu. Kenapa ini terjadi? Seru di Fei Tian. Penguasa alam Changyan menggunakan kedua tangannya untuk memotong kepala di Fei Tian, lalu berkata perlahan, kau mungkin lupa bahwa akulah yang membangkitkanmu setelah kau mati. Kau begitu tidak kompeten, dan kau berani membasmiku. Di Fei Tian menggertakkan giginya dan mulai memanggil hukum kematian, berteriak dengan cemas, hukum kematian, keluar, keluar, basmi pemberontak ini. Penguasa alam api biru berkata dengan acuh tak acuh, jangan buang energimu. Saat kau menggabungkan hukum kematian dengan pohon ilahi kegelapan, hukum kematian yang mendominasi mayat hidup tak akan lagi menjadi milikmu. Tidak, tidak, Di Fei Tian meraung tanpa rasa takut. Penguasa alam Changyan mendongakkan kepalanya, dan akar pohon dewa kegelapan bagaikan binatang buas yang haus darah, membuka mulutnya yang berdarah dan menelan kepala Di Fei Tian. Pada saat yang sama, miliaran mil jauhnya dalam kehampaan. Di medan bintang gelap, pertempuran di istana Void masih berlangsung. Ye Xuan, Kaisar Dewa Qing Qiao, dan Dewi Yao Chen bergabung untuk melawan Raja Ibel Abadi dan Putri Anyun. Kedua kubu dan 5 orang kuat itu adalah eksistensi terkuat di kehampaan dan seluruh dunia. Ketika mereka mulai bertarung, setiap pukulan cukup kuat untuk menghancurkan dunia. Seluruh istana Void hancur. Jika kita hanya mengukur kekuatan kedua belah pihak, kekuatan gabungan Ye Xuan, Kaisar Dewa Qing Qiao, dan Dewi Yao Chen lebih kuat dari Kaisar Ibel Abadi dan Putri Anyun. Namun, menghadapi Putri Anyun, Kaisar Qing Qiao tidak mampu menyerang dengan seluruh kekuatannya. Karena alasan ini, pertarungan antara kedua belah pihak begitu intens sehingga sulit untuk menentukan pemenangnya dalam waktu singkat. Tepat saat pertempuran menemui jalan buntu, Ye Xuan mengerutkan kening dan menatap Putri Anyun, merasa sedikit aneh. Setelah bertukar beberapa gerakan dengan Putri Anyun, Ye Xuan samar-samar merasa bahwa aura pihak lain agak familiar. Namun, Ye Xuan sangat yakin bahwa dia belum pernah melihat Putri Anyun, jadi dia tidak tahu dari mana datangnya rasa keakraban ini. Setelah Ye Xuan mengerutkan kening dan berpikir sejenak, ia teringat apa yang pernah dikatakan Raja Ibel Abadi kepada Putri Anyun. Tiba-tiba, sebuah ide terlintas di benaknya, dan ia akhirnya menemukan asal mula rasa keakraban ini. Perasaan akrab Putri Anyun tidak datang dari tubuhnya, tetapi dari energi hampa di tubuhnya. Benar saja, energi kekosongan ini hampir sama persis dengan yang ada di Gai dan Tong. Ye Xuan segera menebak kemungkinannya. Ketika peti giok itu dibuka, Raja Ibel Abadi memberitahu Putri Anyun bahwa apapun yang tidak disukainya harus dihancurkan. Kalimat ini langsung cocok dengan cerita yang tercatat dalam mitologi kuno. Disebutkan dalam mitologi kuno bahwa ada 2 dewa di dunia Kyushu pada zaman kuno. Satu dewa disebut Ming dan dewa lainnya disebut Zhou. Kedua dewa itu bertempur di alam Kyushu. Pertarungan ini dilakukan dengan cara para dewa, dengan tujuan menguasai alam Kyushu. Kedua belah pihak bertempur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ming tidak menyukai makhluk hidup lainnya, jadi semua makhluk hidup di dunia Jiushu yang berani mendekatinya akan dibasmi. Sebaliknya, Zhou memilih untuk melindungi makhluk-makhluk Kyushu.
Secara bertahap, semakin banyak makhluk yang bertahan hidup dan berkembang biak di wilayah yang diperintah oleh Zhou, dan populasinya secara bertahap tumbuh lebih kuat. Nanti, dewa lain muncul. Dewa ini tidak memiliki tubuh, seperti awan yang mengambang di langit, mengawasi pegunungan dan sungai-sungai Kyushu. Dalam mitologi kuno, dewa ini disebut Ling. Kemudian, Ming mengundang Ling untuk bergabung dengannya dalam pertempuran melawan Zhou, dan berjanji bahwa setelah mengusir Zhou, ia dapat berbagi alam Kyushu dengan Ling. Zhou awalnya tidak ingin Ling berpartisipasi dalam pertempuran ini, tetapi Ming mengeluarkan undangan, jadi dia hanya bisa membuat undangan yang sama, berharap untuk bergabung dengan Ling. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, sang spiritual mengajukan permintaan. Dia menginginkan tubuh, dan bertanya kepada Ming dan Zhou siapa yang dapat memenuhi permintaannya. Ming menyetujui permintaan Ling tanpa ragu-ragu. Namun Zhou percaya bahwa Ling, sebagai dewa, seharusnya tidak memiliki tubuh. Jadi, Ling memilih Ming yang menyetujui permintaannya, dan mereka bergabung untuk mengusir Zhou. Zhou bukanlah tandingan kedua dewa itu, jadi dia tidak punya pilihan selain meninggalkan alam Jiushu. Dan ketika meninggalkan alam Jiushu, ia memancarkan dua sinar cahaya di alam Jiushu. Dan salah satu dari dua sinar cahaya ini adalah seni jiwa Kaisar Sembilan Langit, yang merupakan rencana cadangan yang ditinggalkan oleh Zhou di alam Jiushu. Ye Xuan mempelajari tentang asal-usul seni jiwa Kaisar Sembilan Surga dari Zhou ketika dia berada di Changshengtian. Menurut petunjuk mitos ini, Ye Xuan sudah tahu bahwa dewa yang disebut Ling ini sebenarnya adalah Ratu Ibel Kekosongan. Dengan kata lain, darah hampa di tubuh Gai dan Tong berasal dari Ratu Ibel Kekosongan, yaitu dari roh. Disebutkan juga dalam mitologi kuno bahwa setelah mengusir Zhou, Ming menggunakan tubuhnya sendiri dan bergabung dengan jiwa Ling untuk menciptakan setan-setan surgawi, dan membantu setan-setan surgawi itu berkembang biak di dunia Jiushu. Berkat perlindungan kedua dewa tersebut, klan Ibel Langit berkembang biak dengan sangat cepat. Hanya butuh beberapa ratus tahun bagi mereka untuk menguasai 9 provinsi dan mendirikan dinasti ilahi Ibel Langit. Akan tetapi, ketika klan setan langit mencapai puncaknya, roh menemukan bahwa setan langit pada dasarnya brutal. Dia lambat laun mulai tidak menyukai Tian Yao, karena meyakini bahwa itu adalah ciptaannya yang gagal. Raja Ibel Abadi tidak berpikir demikian. Ia sangat puas dengan kekuatan klan Ibel Surgawi. Akibatnya, konflik mulai muncul di antara keduanya, dan akhirnya Ling memilih meninggalkan dinasti ilahi Tian Yao dan menghilang sejak saat itu. Ini adalah akhir dari catatan dalam mitologi kuno. Apa yang terjadi selanjutnya tidak disebutkan dalam mitos dan legenda. Namun, Ye Xuan dapat menebak secara kasar sesuatu dari kisah hidup permaisuri Hao Yue, Gai dan Tong. Gai dan Tong memiliki seperempat darah Ratu Ibel Void. Kedua gadis kecil itu adalah anak dari Dewa Pedang Xuan Li Ge dan permaisuri Hao Yue. Dewa Pedang Xuan Li Ge adalah manusia, jadi seharusnya tidak ada masalah dengan itu. Maka Ratu Hao Yue pasti memiliki setengah darah dari Ratu Ibel Kekosongan. Dengan kata lain, permaisuri Hao Yue seharusnya merupakan keturunan Ratu Ibel Kekosongan dan umat manusia. Tentu saja, sulit untuk mengatakan apakah Ratu Ibel Void, sebagai dewa, akan mengenali garis keturunan tersebut. Berbicara tentang garis keturunan, klan Setan Langit juga memiliki garis keturunan Ratu Setan Kekosongan. Namun, Ratu Ibel Kekosongan merasa bahwa Ibel Langit bukanlah keturunan yang diinginkannya, dan dengan tegas memilih untuk menyerah. Oleh karena itu, Ye Xuan tidak yakin apakah Ratu Ibel Kekosongan akan mengenali garis keturunan itu, tetapi dia masih ingin mencobanya, jadi dia menggunakan akal ilahinya untuk memanggil Gai dan Tong masuk. Ketika Gai Hetong mendengar panggilan saudaranya, ia segera menembus kehampaan dan masuk dari luar istana Void. Ia bersembunyi di belakang saudaranya dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, lalu memasang lapisan penghalang energi kehampaan, seolah-olah untuk melindungi saudaranya. Begitu lapisan penghalang energi kekosongan ini muncul, aksi serangan Putri Anyun segera terhenti. Ketika Ye Xuan melihat penampilan Putri Anyun, dia tahu bahwa kesimpulannya benar. Putri Anyun saat ini adalah Ratu Ibel Kekosongan, yaitu dewa yang disebut Ling dalam mitologi kuno. Sebagai seorang dewa, Ratu Ibel Kekosongan tentu sangat akrab dengan kekuatan garis keturunannya sendiri, jadi saat dia menemukan Gai dan Tong, dia tercengang. Dia menggunakan akal sehatnya untuk mengamati kedua gadis kecil itu dengan saksama, seolah-olah dia sedang mengagumi sebuah karya seni sempurna yang telah diciptakannya. Dia menunjuk ke arah dua gadis kecil itu dan bertanya, mereka berasal dari mana? Meskipun ekspresi Ratu Ibel Kekosongan agak berbeda dari manusia normal terhadap keturunannya, dia secara umum lebih menyayangi mereka. Ye Xuan merasa ada sesuatu yang menarik, jadi dia memperkenalkan mereka, mereka kembar. Kakak perempuannya bernama Gai, dan adik perempuannya bernama Tong. Ratu Ibel Kekosongan menatap kedua gadis kecil itu tanpa berkedip, cinta di wajahnya tak terlukiskan.
Raja Ibel mayat hidup juga merasakan darah kedua gadis kecil itu. Khawatir akan terjadi sesuatu, ia berkata, tunggu apa lagi? Basmi semua makhluk rendahan ini, dan kita bisa menguasai seluruh alam semesta. Saat itu tiba, kau bisa menciptakan kehidupan apapun yang kau inginkan. Aku bisa memuaskanmu. Ratu Ibel Kekosongan mengangkat tangannya dan berkata dengan tenang, tunggu. Dia lalu bertanya, dari mana darah mereka berasal? Dalam keadaan normal, garis keturunan diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, di alam semesta, ada berbagai macam kekuatan magis aneh dan teknik rahasia untuk merebut kekuatan garis keturunan juga ada. Oleh karena itu, mungkin ada perbedaan dalam cara pengambilan darah. Yesuan menoleh ke arah kedua gadis kecil itu dan berkata, ceritakan padanya tentang kisah hidup kalian. Tong agak bingung, tetapi ia tetap menjawab dengan serius sesuai instruksi kakaknya. Nama ibu kami Haoiwei, dan ayah kami Xuan Lige. Kedua orang tua kami telah tiada, dan kakak kami menemukan kami di alam liar. Terang bulan, ekspresi terkejut tampak di wajah Ratu Ibel Void. Karena dia ingat bahwa dia pernah memiliki seorang anak dengan tanda lahir berbentuk bulan sabit di dahinya. Yesuan tidak bermaksud bertele-tele. Ia siap menghancurkan aliansi antara Raja Ibel mayat hidup dan Ratu Ibel Void dengan satu pukulan. Ia berkata langsung, kau tak perlu menebak. Haoiwei adalah seorang kaisar wanita di alam Jiushu. Ia memiliki darah setengah manusia dan setengah darah Void di dalam tubuhnya. Ia menjalani kehidupan yang tragis. Ia dijemput seseorang saat masih bayi, lalu ia terdampar di suku Ibel Langit. Pada akhirnya, apa yang terjadi pada akhirnya? Ketika Ratu Ibel Void mendengar ini, dia sudah tahu bahwa Haoiwei adalah keturunannya, dan langsung bertanya. Tong menunjuk Raja Ibel mayat hidup dan berkata dengan marah, ibuku dibasmi oleh Ibel Surgawi dengan menggunakan racun. Dari segi penampilan, Raja Ibel Abadi dan Ibel Surgawi tampak hampir persis sama, jadi Tong salah mengira dia sebagai Ibel Surgawi. Di alam Jiushu, klan Ibel Surgawi hampir punah. Kedua gadis kecil itu sudah lama tidak melihat setan surgawi, dan kini mereka melihat setan lain lagi, dengan kebencian di mata mereka. Semasa kecil, mereka tidak begitu mengerti apa itu kebencian, dan mereka membasmi Ibel-Ibel Surgawi lebih karena perintah saudara mereka. Namun, seiring bertambahnya usia, kebencian terhadap Ibel-Ibel Surgawi benar-benar datang dari lubuk hati mereka. Ratu Ibel Kekosongan berbalik dan memelototi Raja Ibel mayat hidup, sambil berkata, Haoiwei adalah anakku. Lalu kenapa? Bukankah klan Ibel Surgawi adalah keturunanmu? Tanya Raja Ibel Abadi. Jadi maksudmu keturunanku saling membasmi? Wajah Ratu Ibel Kekosongan dipenuhi amarah. Ini akibat pengkhianatanmu. Kalau kau tidak mengkhianatiku, bagaimana mungkin semua ini terjadi? Raja Ibel Abadi mendengus dingin. Ratu Ibel Kekosongan memiliki ekspresi rumit di wajahnya dan tengah berjuang dalam hati. Raja Ibel mayat hidup terus membujuk, dengarkan aku dan lupakan kegagalan masa lalu. Kita bisa menciptakan keturunan yang lebih baik dan lebih kuat. Lihat, aku membangun istana Void ini untukmu. Tidak ada Ibel Surgawi atau makhluk tingkat rendah lainnya di sini. Selama kita menguasai alam semesta, akan ada banyak waktu untuk menciptakan keturunan yang memuaskan di masa depan. Ratu Ibel Kekosongan tidak menanggapi sarannya, tetapi melintas dan muncul di hadapan Gai dan Tong, mengulurkan tangan untuk menyentuh kedua gadis kecil itu. Yesuan secara naluriah menghunus pedangnya dan memegangnya di depannya. Ratu Ibel Void menatapnya dengan acuh tak acuh. Ia memadatkan energi Void menjadi cambuk panjang dan mengayunkannya ke arah Yesuan. Gai dan Tong bergegas maju, berdiri di depan saudara mereka, membuka penghalang kehampaan dan menangkis cambuk panjang itu. Kamu tidak boleh memukul saudaramu, kata Tong dengan keras kepala. Ratu Ibel Void mengerutkan kening dan berkata dengan bingung, kalian adalah keturunanku, dan darahku mengalir di tubuh kalian. Mengapa kalian ingin menjadi musuhku? Aku tidak tahu apa yang kau katakan, tapi kau tidak boleh memukul adikmu. Tong mengerutkan kening dan tetap keras kepala. Yesuan masih berharap bisa menenangkan Ratu Ibel Void sebisa mungkin. Sekalipun ia tidak bisa menariknya ke pihaknya, setidaknya ia bisa memutuskan aliansi antara Ratu Ibel Void dan Raja Ibel mayat hidup. Kalian berdua, jangan seperti ini. Lebih tepatnya, dia seharusnya nenek kalian, kata Yesuan. Mendengar ini, Tong tertegun sejenak. Ia telah hidup di antara umat manusia selama 10 tahun dan telah tumbuh dewasa. Tentu saja, ia mengerti apa yang dimaksud neneknya. Ia bertanya dengan nada kosong, dia ibu dari ibuku. Ya, kau bisa mengatakan itu, Yesuan mengiyakan. Ratu Ibel Void cukup puas dengan reaksi kedua gadis kecil itu. Ia melambaikan tangannya dan berkata, kalian dengar itu. Kalian adalah keturunanku. Saat kalian datang ke sisiku, aku akan melindungi kalian. Setelah tertegun sejenak, Tong mengerutkan kening dan bertanya, lalu mengapa kamu memukul saudaraku?
Kali ini giliran Ratu Evil Void yang mengerutkan kening. Ia tidak begitu mengerti. Kedua gadis kecil itu sudah tahu bahwa mereka adalah keturunannya, jadi mengapa mereka masih menolak untuk patuh. Ratu Evil Kekosongan memperlihatkan tatapan yang agung dan berkata dengan nada memerintah, datanglah ke belakangku. Aku tidak mau pergi, kamu bohong, kata Tong dengan wajah tegas dan mengerutkan kening. Faktanya, Ratu Evil Void dapat menggunakan kekuatan garis keturunannya untuk secara langsung menekan keturunannya. Akan tetapi, sejauh ini, kedua anaknya itu tidak ada yang membuatnya marah, jadi dia tidak melakukannya. Ratu Evil Void mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana mungkin aku berbohong padamu? Apa kau tidak tahu darah apa yang mengalir di tubuhmu? Kalau kau ibu kandung ibuku, kenapa kau tidak melindungi ibuku? Kata Tong dengan marah, lalu melepaskan roda Haoiwei di pergelangan tangannya, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan melanjutkan ibuku sudah tiada, dan ia masih meninggalkan prajurit kekaisaran untuk melindungiku dan adikku. Kenapa kau tidak melindungi ibuku? Ratu Evil Void tercengang. Alih-alih marah karena keturunannya tidak menaati perintahnya, ia justru melihat secercah cahaya di tengah kegelapan yang tak berujung. Sinar cahaya ini tidak berasal dari Gai dan Tong, tetapi dari permaisuri Haoiwei. Dia belum pernah melihat anak permaisuri Haoiwei, tetapi permaisuri Haoiwei meninggalkan prajurit kekaisaran untuk melindungi anaknya bahkan setelah kematiannya. Inilah cahaya yang menerangi kegelapan. Ketika Ratu Evil Kekosongan pergi ke alam Jiushu untuk pertama kalinya, setelah melihat banyak makhluk bertubuh, dia juga menginginkan tubuh. Namun, pada saat ini dia akhirnya mengerti bahwa yang diinginkannya bukanlah tubuh, tetapi cahaya yang menghubungkan kehidupan dengan kehidupan. Setelah sekian lama terhanyut, Ratu Evil Void bertanya perlahan, aku telah berbuat salah dan gagal melindungi ibumu. Bisakah aku menebusnya? Tong mengangkat roda bulan cerah dengan satu tangan dan menunjuk Raja Evil mayat hidup dengan tangan lainnya, lalu bertanya dengan keras kepala, ibuku dibasmi oleh Evil Surgawi, mengapa kau tidak melawan Evil Surgawi? Malah, kau membantu Evil Surgawi melawan saudaraku. Ratu Evil Kekosongan perlahan berbalik dan menatap Raja Evil mayat hidup. Raja Evil mayat hidup langsung merasa ada yang tidak beres dan berkata dengan marah, apa yang ingin kau lakukan? Apa kau akan menjadi musuhku hanya karena dua makhluk rendahan? Sungguh memalukan bagi seorang dewa untuk mengambil makhluk rendahan seperti itu sebagai keturunannya. Ratu Evil Kekosongan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, merekalah yang kuinginkan. Aku menginginkan ikatan yang menghubungkan kehidupan dengan kehidupan. Bukankah mereka hanya keturunan? Saat kita menguasai alam semesta, kalian bisa memiliki keturunan apapun yang kalian inginkan. Dengan kekuatan kalian dan aku, keturunan macam apapun yang kita ciptakan, mereka akan berkali-kali lipat lebih kuat daripada makhluk-makhluk rendahan ini, kata Raja Evil Abadi dengan marah. Yesuan menyela saat ini dan berkata, Raja Evil Abadi, berhentilah meronta. Faktanya, kebrutalan klan Evil Surgawi sepenuhnya diwarisi dari garis keturunanmu. Karena itu, satu-satunya cara untuk menghilangkan kebrutalan ini adalah dengan menyingkirkanmu. Makhluk rendahan, diam, teriak Raja Evil mayat hidup dengan marah. Kita sudah berjuang begitu lama, sudah waktunya untuk mengakhirinya. Yesuan membuka wilayah pedangnya dan menekan Raja Evil Abadi. Mengingat situasi saat ini, tidak masalah apakah Ratu Evil Void akan berbalik melawan Raja Evil mayat hidup atau tidak. Selama Ratu Evil Kekosongan berpisah dengan Raja Evil mayat hidup, dan hanya Raja Evil mayat hidup yang tersisa, dia akan dibasmi. Kaisar Dewa Qingqiao dan Dewi Yao Chen juga menunjukkan kekuatan besar mereka pada saat yang sama dan menyerang Raja Evil Abadi. Raja Evil Abadi dikepung oleh tiga pria kuat yang tak tertandingi dan terluka parah hanya setelah satu gerakan. Namun, dia tidak punya jalan keluar. Dia menoleh untuk melihat ke arah Ratu Evil Void dan tahu bahwa mustahil untuk mendapatkan bantuan darinya. Ekspresi ganas muncul di wajahnya, dan dia mendengus, mau membasmiku. Tergantung keberanianmu. Yesuan dan dua orang lainnya menggunakan serangan terkuat mereka dan menyerang. Tepat pada saat ini, Raja Evil mayat hidup mengangkat tangannya dan membentuk suatu gambar di udara. Gambar ini menunjukkan alam Kyushu. Perbedaannya adalah ada dunia lain di sebelah alam Jiushu, yang menabrak alam Jiushu. Ketika Yesuan melihat pemandangan ini, dia tercengang. Kaisar Dewa Qingqiao juga mengenali alam Jiushu sekilas, dan tindakannya menyerang juga terhenti sejenak. Raja Evil mayat hidup menyeringai dan berkata, mau membasmiku. Kalau begitu kau harus membayar harga kehancuran 9 provinsi. Ayo. Yesuan menatap alam Jiushu dalam gambar dengan mata gemetar. Gambarnya sangat kecil dan orang-orang di alam Jiushu tidak terlihat jelas. Yang terlihat hanyalah pasukan alam Jiushu yang sedang bertempur melawan legiun mayat hidup. Namun, Feng Xiao Di Yuan menabrak alam Jiushu, dan tampaknya alam Jiushu akan hancur dalam tabrakan itu. Yesuan tiba-tiba bingung. Ada terlalu banyak saudara dan teman di Kyushu. Begitu alam Jiushu hancur,
semua orang yang dikenalnya akan mati. Selain itu, Su Zexue juga kembali ke alam Jiushu. Di dinding kristal hampa alam Jiushu, masih ada pohon suci dinding kristal yang tumbuh kokoh, tetapi tidak dapat menghentikan angin menderu dari jurang. Ye Xuan tiba-tiba merasa sedikit menyesal. Sebelumnya, ia mengira Jiushu Realm aman, jadi ia bersikeras agar Su Zexue kembali. Namun, ia tidak menyangka Jiushu Realm akan mengalami krisis seperti itu. Otang pembawa sial, Ye Xuan menggertakkan giginya, matanya penuh amarah dan keganasan. Raja Ibel mayat hidup melihat ekspresi Ye Xuan dan tertawa penuh kemenangan. Kenapa, kau marah? Apa kau tidak ingin membasmiku? Jika kau berani bergerak, aku akan mengubah duniamu menjadi abu. Ye Xuan tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Dewi Yao Chen sendiri tidak dapat membasmi Raja Ibel abadi. Situasinya tiba-tiba terhenti. Tepat pada saat ini, Han Yue Xuannu terbang ke istana dan berkata dengan suara berat, aku telah meminta Xiang Ling dan Lei Qiu untuk kembali. Kalian harus percaya bahwa mereka dapat menyelamatkan kerajaan Jiushu. Aku paling benci pengkhianatan, mati. Cahaya dingin melintas di mata Raja Ibel mayat hidup, dan dia mengangkat tangannya dan meraih Hanyu Xuanfei di udara. Ye Xuan ingin menghentikannya, namun, Hanyu Xuanfei dibangkitkan oleh hukum kematian. Raja Ibel abadi menguasai hukum kematian, dan dengan demikian mengendalikan segalanya tentang Hanyu Xuanfei. Hanya dengan mengangkat sedikit tangannya, Hanyu Xuanfei terhapus dari tingkat hukum dan menghilang di antara langit dan bumi. Yao Chen Tianfei mengerutkan kening dan berkata, apa yang kau ragukan? Basmi dia dulu. Ye Xuan menatap alam Jiushu dalam gambar, bergulat dalam hati. Pada saat ini, Qin Taiya masuk, menunjuk Raja Ibel mayat hidup, dan berkata dengan marah dia tidak punya kendali atas situasi di 9 provinsi. Feng Xiaodiyuan telah menghancurkan 9 provinsi. Tidak ada yang bisa menghentikannya, termasuk dia, meskipun mereka terpisah ratusan juta mil. Dia hanya menggertak. Jika 9 provinsi hancur, dia akan terkubur bersamanya. Ye Xuan tentu saja bisa memahami alasannya. Ia menggertakkan giginya, bertukar pandang dengan Kaisar Ilahi Qing Qiao, mengangkat pedangnya, dan menyerang Raja Ibel abadi. Raja Ibel abadi menggunakan segala cara yang dimilikinya, bahkan menggunakan alam Jiushu sebagai ancaman, tetapi gagal mengubah situasi. Pada saat ini, mata Ye Xuan penuh dengan kemarahan dan kebencian. Wilayah bintang gelap terlalu jauh dari alam Jiushu. Bahkan jika kita bergegas kembali ke alam Jiushu sekarang, sudah terlambat. Oleh karena itu, Ye Xuan hanya bisa menelan amarah di hatinya dan membalas semua kebencian kepada Raja Ibel abadi. Alam Jiushu bukan hanya alam Jiushu milik Ye Xuan, tetapi juga alam Jiushu milik Kaisar Ilahi Qing Qiao. Demi menyelamatkan Putri Anyun, Kaisar Dewa Qing Qiao meninggalkan alam Jiushu dan gagal menghancurkan klan Tianyao sepenuhnya, yang mengakibatkan terjadinya perang terus-menerus di alam Jiushu selama puluhan ribu tahun berikutnya. Pada zaman kuno, Kaisar Dewa Qing Qiao mengalahkan Raja Ibel abadi. Dinasti Ilahi Tianyao kemudian dikalahkan, tetapi klan Tianyao tidak binasa begitu cepat. Jika Kaisar Dewa Qing Qiao tetap tinggal di alam Jiushu saat itu, klan Tianyao akan sepenuhnya lenyap dari alam Jiushu dalam beberapa dekade paling lama. Karena kepergian Kaisar Dewa Qing Qiao, alam Jiushu kembali mengalami peperangan antara umat manusia dan ras ibel surgawi seperti di zaman dahulu kala. Perang tersebut terus berlanjut hingga munculnya Ye Xuan yang secara tuntas mengakhiri peperangan antara umat manusia dengan ras ibel surgawi. Oleh karena itu, Kaisar Dewa Qing Qiao merasa bersalah terhadap alam Jiushu. Saat dia melihat alam Jiushu menderita bencana yang menghancurkan dunia, kemarahan di hatinya tak kalah besar dari kemarahan Ye Xuan. Ye Xuan dan Kaisar Dewa Qing Qiao menyerang pada saat yang sama, dan dua wilayah pedang menekan langit dan bumi, menghalangi semua rute mundur Kaisar Ibel abadi. Awalnya, hanya Kaisar Dewa Qing Qiao yang mampu melawan Raja Ibel abadi selama jutaan tahun. Dengan bergabungnya Ye Xuan, dua domain pedang yang kuat menyerang secara bersamaan. Raja Ibel abadi tidak mampu melawan sama sekali dan dikalahkan oleh dua domain pedang yang kuat. Raja Ibel mayat hidup meraung dan bertarung dengan sekuat tenaga, mencoba mencari jalan keluar. Namun, selain Ye Xuan dan Kaisar Dewa Qing Qiao, ada juga orang kuat pembuat zaman seperti Dewi Yao Chen yang menghalangi jalan, jadi Raja Ibel abadi bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Raja Ibel abadi bertarung dengan keras kepala, dan kedua belah pihak bertarung dengan sekuat tenaga, menyebabkan lapisan ruang angkasa runtuh dan kekosongan menjadi terkilir dan terdistorsi. Akhirnya, Ye Xuan memanggil domain pedang dan alam panjang umur, lalu menggunakan ilmu pedang agung pedang berjalan di pegunungan dan sungai untuk menusuk telapak tangan Raja Ibel abadi dengan satu pedang, menusuk bahunya, dan memakukannya ke dinding. Kaisar Dewa Qing Qiao juga menampilkan ilmu pedang agung Vena pedang bumi pada saat yang bersamaan. Prinsip pedang yang berat menebas tubuh Raja Ibel mayat hidup, menghancurkan daging dan darahnya. Ah!
Raja Ibel mayat hidup terluka parah dan berteriak dengan sedih, "Hai manusia hina!" Matanya merah, bagaikan setan yang sedang memilih mangsanya, dan dia menatapnya dengan tajam. Dia mencengkeram pedang Kunpeng dengan telapak tangannya dan berusaha mencabutnya dari tubuhnya, namun binatang Kaisar Kunpeng kembali ke pedangnya dan melebarkan sayapnya untuk menusuk lebih dalam. Ah! Raja Ibel mayat hidup menggertakkan giginya, menyadari bahwa sulit untuk melawan upaya gabungan dari dua penguasa domain pedang yang hebat. Ia menatap Ratu Ibel Void dengan tatapan marah, penuh tanya, dan memohon, lalu berteriak dengan enggan, "Kenapa kau mengkhianatiku?" Ratu Ibel kehampaan menundukkan kepalanya dan mendesah, "Aku adalah dewa di kehampaan. Aku tidak memiliki tubuh dan emosi, tetapi aku sangat ingin tahu tentang emosi di antara makhluk-makhluk biasa di 9 provinsi. Jadi, aku ingin tubuh untuk merasakan makna hidup mereka." Saat pertama kali kita bertemu di zaman kuno, kau berjanji akan menciptakan tubuh untukku, jadi aku membantumu mengusir dewa lain. Aku membantumu, dan kau memenuhi janjimu dengan menciptakan klan Ibel Langit. Meskipun kemudian aku menyadari bahwa aku tidak menyukai Ibel Langit, kau telah memenuhi janjimu. Jadi, perjanjian di antara kita telah terpenuhi. Selain pertemuan ini, tidak ada hubungan lain antara kau dan aku. Kau menamaiku Ratu Ibel di dinasti Ibel Surgawi. Aku merasa bahwa karena Ibel Surgawi mewarisi jiwa dan garis keturunanku, aku harus mencoba mengubah suku ini meskipun aku tidak menyukainya. Jadi, aku memilih untuk tetap di dinasti Ibel Surgawi. Hingga akhirnya, aku merasa tidak mampu mengubah suku ini, dan akhirnya memutuskan untuk pergi. Ratu Ibel Void perlahan menceritakan kejadian masa lalu dan menyimpulkan, "Aku tidak tahu bagaimana pandanganmu tentang hubungan ini. Tapi di mataku, kau dan aku hanya pernah bekerja sama sekali. Aku membantumu mengusir dewa lain, dan kau memenuhi janjimu dan menciptakan sejenis makhluk bersamaku. Selain itu, aku tidak menjanjikan apapun lagi, dan kurasa ini bukan pengkhianatan." Saat Ratu Ibel Kekosongan mengatakan hal-hal ini, nadanya tidak menunjukkan emosi. Ia bagaikan dewa yang tidak memiliki emosi, menyampaikan segala sesuatunya dengan cara yang jelas dan terus terang. Jika hal tersebut terjadi antara dua insan, dan kedua insan itu bersatu hingga melahirkan keturunan, maka kedua insan ini sebenarnya adalah suami istri, dan hubungan mereka pun erat. Akan tetapi, bila keduanya dilekatkan pada kedua dewa tersebut, maknanya sungguh berbeda. Ratu Void tidak memiliki tubuh, emosi, dan bahkan jenis kelamin. Dalam mitos dan legenda, alasan mengapa Ling dianggap sebagai perempuan sepenuhnya karena gelar Ratu Ibel Kekosongan. Alasan dia ingin mendapatkan tubuh itu adalah karena dia penasaran dengan hubungan antara makhluk-makhluk di Kyushu. Oleh karena itu, di matanya, karena dia tidak memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Raja Ibel Abadi, tentu saja tidak ada pengkhianatan. Mata Raja Ibel mayat hidup dipenuhi amarah dan keengganan, dan dia bertanya, "Jadi, kau akan berhubungan dengan ras manusia dan melahirkan anak haram yang menodai garis keturunan?" Sambil berbicara dia menunjuk ke arah Gai dan Tong. Ratu Ibel Void berkata dengan acuh tak acuh, "Mereka sangat baik. Mereka memiliki emosi yang kuinginkan. Satu-satunya yang kusesali adalah aku tidak bisa melihat Hwiwe kecil dengan mata kepalaku sendiri. Dia memiliki kualitas yang kuinginkan tetapi tidak kumiliki." Raja Ibel mayat hidup menggertakkan giginya dan mendengus marah, "Aku jelas-jelas memerintahkan pembantaian bangsa manusia kuno terkutuk itu, tapi aku tidak menyangka seorang orang menyebalkan masih bisa lolos." Setelah berpikir sejenak, Ratu Ibel Void menunjukkan ekspresi bingung dan berkata, "Setelah mendengar apa yang kau katakan, seharusnya aku merasa benci, tapi aku masih tidak bisa merasakan emosi itu." Yesuan menyaksikan dari samping dan akhirnya mengerti seperti apa keberadaan Ratu Ibel Void itu. Terlepas dari gelarnya sebagai Ratu Ibel Kekosongan, dia sebenarnya adalah seorang dewa yang hanya memiliki kemauan dan tidak memiliki emosi, tetapi dia sangat ingin tahu tentang emosi makhluk hidup. "Sudah selesai mengucapkan kata-kata terakhirmu? Kalau sudah waktunya untuk mengakhirinya." Saat Yesuan berbicara, dia membentuk gerakan pedang dengan tangannya dan mendorong pedang Kunpeng ke depan melalui udara. Puff, sebuah pedang menembus dada Raja Ibel mayat hidup. Raja Ibel mayat hidup menatap Yesuan dengan tatapan merah padam dan ganas, lalu meraung, "Apa kau pikir membasmi tubuh fisikku adalah akhir? Sekalipun aku hancur, kalian makhluk rendahan akan dikubur bersamaku." Sambil berbicara, dia perlahan mengangkat tangan kanannya, memadatkan hukum kematian di telapak tangannya, lalu tiba-tiba menghancurkannya dan berteriak, "Alam kematian tertinggi!" Bang! Tubuh Raja Ibel Abadi dan hukum kematian meledak bersamaan, dan tubuh serta hukum itu menyatu, membentuk lapisan kegelapan tak terbatas, yang mulai melahap ruang di sekitarnya dan menarik Yesuan ke zona kematian pamungkas. Zona mati utama masih meluas, dengan cepat menelan istana hampa. 2030